Udah ya? Aku belum konsen. Iya lah. Udah belum? Salam dong. Ya. Matiin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin dan guru pembimbing yaitu Bapak Ismail, Pak Mugiono dan Pemilas Ningsi yang berkenan hadir pada webinar hari ini, dan juga kepada Bapak atau Ibu yang terhormat yang telah ikut serta hadir. Perkenalkan, nama saya Dimas Hermawan dari SMA PGRI Depok yang bertugas sebagai host, dan rekan-rekan saya itu Putri Latifah Agustina yang bertugas sebagai moderator dan Elisa Margareta sebagai presenter. Sebelum saya mulai, saya ingin menginfokan bahwa Zoom kali ini yaitu hanya 40 menit karena ini Zoom-nya nggak premium ya, mohon maaf. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Dimas Hermawan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai pendidikan di masa pandemi. Topik kali ini akan dibawakan oleh presenter kita yang bernama Elisa Margareta dari kelas 10 MIPA di SMA PGRI Depok. Sebelum saya serahkan kepada presenter, izinkan saya untuk membacakan agenda hari ini, yaitu webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi oleh presenter kita yaitu Elisa Margareta, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung nyalakan mikrofon dan kameranya atau bisa diketik melalui kolom chat. Tanpa menunggu waktu lama lagi, untuk Elisa Margareta dipersilahkan. Sudah mulai. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Putri Latifah, telah memberikan waktu saya untuk berpresentasi. Selamat siang semuanya, saya Elisa Margareta dari kelas 10 MIPA, dan hari ini saya bertugas menjadi presenter. Dan yang akan saya presentasikan hari ini bertema pendidikan di masa pandemi. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Next. Nah, ada juga nih tantangan-tantangan dalam belajar online. Yang pertama, sulit untuk interaktif. Mungkin hal ini tidak selalu terjadi, namun banyak siswa yang merasa bingung dengan suatu materi, namun kesulitan untuk bertanya. Yang kedua, banyaknya gangguan di rumah. Perbedaan utama dari sekolah dengan belajar di rumah adalah tingkat distraksi yang dialami oleh pelajar. Mungkin itu antara distraksi suara atau distraksi lingkungan rumah. Nah, yang ketiga, mungkin kita sering mengalaminya, yaitu jaringan internet yang lambat. Padahal, pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat, mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya.
Nah, ada juga nih dampak positif belajar online. Yang pertama, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut atau tidak. Yang kedua, banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online. Teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online seperti Zoom dan Google Meet. Dan yang ketiga, munculnya kreativitas tanpa batas. Ini Elisa ya? Iya. Guru dapat memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan beberapa media sosial seperti WhatsApp, YouTube, aplikasi Zoom, dan aplikasi lainnya sebagai media pembelajaran. Nah, untuk sekolah kita sendiri, dalam pembelajaran online saat ini menggunakan platform e-learning. Dan di e-learning tersebut, kita dapat melakukan absen, mengumpulkan tugas, dan mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Nggak kelihatan. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing, atau menjaga jarak aman, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Nah, di sini ada gambar pembelajaran offline versus pembelajaran online. Kita lihat tuh perbedaannya. Nah, untuk kelas offline sendiri atau tatap muka secara langsung, memang menuntut kita untuk bangun pagi, bersiap-siap, menaiki kendaraan, dan bermacet-macetan pergi ke sekolah sebelum tiba di sekolah atau tempat kursus kesayangan kita. Kita juga harus mengatur agenda kita dengan baik, karena untuk pergi ke tempat belajar, tentunya kita harus memperhitungkan waktu ke dalam perjalanan. Sedangkan untuk kelas online sendiri, kita harus menghabiskan waktu dalam perjalanan. Kita tidak harus menghabiskan waktu dalam perjalanan ke sekolah atau tempat kursus. Kita hanya perlu menggunakan gawai untuk menghadiri kelas. Kelas online memungkinkan kita untuk belajar dari belahan dunia manapun, bahkan ketika kita dalam perjalanan jauh. Nah, di sini terdapat gambar-gambar momen-momen di mana sebelum pandemi datang di negara kita, yaitu upacara bersama dan makan di kantin bersama. Mungkin kita kangen dengan momen-momen ini, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung seperti semula, dengan adanya guru dan siswa saling berinteraksi secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Elisa Margareta atas presentasinya. Ada banyak pengetahuan baru nih yang dapat kita ketahui dari presentasi tersebut. Nah, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan kamera dan mikrofon, atau bisa juga langsung diketik di kolom chat ya. Jangan lupa perkenalan namanya dulu. Terima kasih. Halo, aku mau nanya. Iya, boleh silahkan. Tolong perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari 10 IPS 2. Saya mau bertanya, kalau buat Elisa sendiri, apa saja tantangan yang dialami dalam pembelajaran online di masa pandemi ini? Oke, terima kasih untuk Ahmad Fadil atas pertanyaannya. Untuk saya sendiri, gangguan di rumah mungkin banyak gangguan di rumah itu seperti suara di sekitar lingkungan rumah. Sekali dari pagi sampai malam lingkungan rumah saya itu jadi berisik. Jadi kalau misalnya ada Zoom atau Google Meet itu mungkin agak keganggu. Untuk Ahmad Fadil, apa sudah cukup jawaban dari Elisa? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi?
saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Saya perkenalkan, nama saya Bagus Dinda Winata dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin bertanya, menurut Elisa sendiri, mana sih yang paling enak itu pembelajaran dari jarak jauh atau pembelajaran tatap muka atau offline? Ya, makasih Kak Bagus untuk pertanyaannya. Untuk saya sendiri mungkin enakan lewat pembelajaran secara offline ya. Soalnya kalau pembelajaran secara offline, kita bisa bertanya ke gurunya langsung gitu. Jadi susah-susah untuk chat WA dan kita juga bisa bertemu dengan teman-teman yang lain untuk saling kerjasama gitu kalau ada materi yang belum paham. Baik, untuk Kak Bagus, apa sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama Kak. Ibu nanya Apakah ada dong. yang mau bertanya lagi? Boleh Ibu, Ibu nanya silakan. dong. Iya, Ibu, silakan. Terima kasih ya Putri, Dimas, Elisa, keren banget. Sudah jadi Sama-sama Ibu. yang pertama. Oke. Semangat ya, cepet selesaiin biar cepetan bisa main-main. Oke ya, jadi Ibu mau tanya nih, gimana kalau kiat dari Elisa sendiri ya? Kalau ini Ibu sambil lihat nilai soalnya ini. Nah, ya, gimana kiat dari Elisa sendiri ya supaya jadi apa namanya tuh semangat. Nah, ya mungkin bisa buat apa namanya sharing teman-teman ya gimana caranya apa namanya memberikan motivasi motivasi diri. Oke, segitu aja pertanyaan. Atas pertanyaannya. Nah, untuk saya sendiri, agar semangat belajar, mungkin saya mengatur agenda gitu. Jadi saya nyatet di buku, untuk kali ini saya mau kerjaan tugas yang mana nih. Terus aku lihat sendiri deadline-nya tuh kapan. Jadi itu kayak bisa membangun kita kayak biar jadi tepat gitu, ngumpulin tugasnya, jadi juga enak buat kitanya. Gitu sih, Bu. Jadi saya mengatur agenda dulu di buku catatan gitu. Bagaimana Ibu Nina untuk jawaban dari Elisa? Di moderator mungkin bisa ditambahin juga ya, moderatornya tambahin juga gimana memberi motivasi dirinya. Saya aja Bu yang nambahin Bu. Ya. Saya Ya, biar semangat belajar biasanya saya selalu mengingat kayak tujuan saya sekolah tuh biar apa, biar jadi orang yang sukses buat ngebahagiain orang tua saya. Itu hal penting yang buat saya semangat buat belajar terus dan terus. Terus biar orang tua saya juga ngerasa berhasil mendidik saya, makanya saya harus belajar benar-benar. Mungkin segitu sih Bu menurut saya. Itu poin penting menurut saya. Bagaimana Bu jawabannya? terima kasih. Nggak ditambahin nih sama moderatornya. Oh boleh, Ya. boleh. Udah saya tambahin. Ya kalau dari saya sendiri, saya juga membuat agenda sih dari misalkan kegiatan saya nih selama seminggu saya selalu buat dulu. Jadi kayak biar kalau misalkan saya ada tiba-tiba ada acara mendadak, nah itu harus saya ulang lagi nih rencana saya biar jadi kayak nggak keteteran aja gitu yang selanjutnya. Dan menurut saya juga kalau belajar gimana ya maksudnya belajar gimana ya hampir gimana ya Bu setiap hari jadi ya insya Allah untuk ngikutin pelajaran saya insya Allah bisa Bu. Mungkin segitu sih Bu saya bisa tambahinnya. Makasih. Sama-sama Ibu.
presentasi kita hari ini. Untuk sesi tanya jawab kali ini apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita langsung lanjut ke host aja nih? Saya izin bertanya dong. Oh ya udah, boleh silakan. Oke, perkenalkan saya Hilmi Syafiq dari kelas 12 PS. Saya mau nanya nih, mungkin agak sedikit sensitif mungkin ya. Maaf. Jadi kan tentang pembelajaran di pandemi ya, saat pandemi kan. Nah, saya mau nanya itu kalau semisal kan apa namanya, kalau pandemi kan biasanya pakai e-learning ya. E-learning itu pasti pakai server kan. Nah, bagaimana kita ini menurut presenternya aja gitu. Menurut presenternya itu bagaimana kita mengontrol apa namanya, emosi gitu, psikologis kita ketika sedang ada kendala gitu. Sedang ada kendala bisa di server atau di apa namanya, jaringan kita sendiri gitu. Bagaimana gitu cara mengendalikan emosi atau psikologis kita. Mungkin segitu aja. Ya, terima kasih Kak Hilmi atas pertanyaannya. Ya, kita ketahui mungkin kadang-kadang server e-learning kita error gitu ya. Ya mungkin kalau saya gimana ya, tunggu guru buat informasi lagi kalau misalnya internetnya udah bisa atau belum. Jadi kayak walaupun kita e-learningnya error, mungkin kita bisa ngecek-ngecek tugasnya lagi gitu. Jadi kayak kita siap-siap dulu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Jadi gitu mungkin. Jadi kita tunggu informasi dari guru selanjutnya. Kalau saya sih gitu. Karena selama ini selama server e-learning error, saya nggak pernah emosi gitu. Saya tetap sabar, kayak nunggu informasi dari guru lagi gitu. Bagaimana Kak untuk Kak Hilmi? Apa sudah cukup jawaban dari Elisa? Oke, terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, akhirnya kita sampai di sesi akhir kegiatan webinar. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi di webinar ini. Saya harap ada banyak keuntungan dan pengetahuan baru yang dapat kita ketahui nih dari penjelasan Elisa Margarita tadi. Sebelum saya akhiri webinar kali ini, saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari Elisa Margarita tadi. Kalau yang saya dapat sih, mungkin pada masa pandemi COVID-19 ini ya, berbagai belahan dunia termasuk Indonesia juga mengubah berbagai aturan dari pemerintah untuk mentata ulang aturan-aturan dari negaranya sendiri, seperti usaha pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 dengan cara di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu dengan cara pembelajaran secara online atau daring. Nah, menurut saya itu rencana yang sangat efektif ya untuk saat ini, karena kegiatan pemerintah itu, rencana pemerintah itu untuk melindungi generasi bangsa dari penularan COVID-19. Dan mulai dari sekarang ini mungkin kita harus membiasakan dengan pembelajaran seperti ini. Ya, semoga saja pandemi COVID-19 ini segera hilang dari dunia ini. Sudah mungkin dari saya seperti itu. Untuk host, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Putri yang telah mendampingi kita selama kegiatan webinar hari ini, dan terima kasih juga kepada presenter kita Elisa atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat tersebut. Sebelum webinar ini saya tutup, kepada Bapak atau Ibu guru pembimbing untuk memberikan saran atau refleksi yang kepada kami, waktu dan tempat saya persilakan kepada guru-guru ya. Pak Mugi mungkin. Baiklah ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini pertama ya, memulai. Kita kasih aplaus dulu
kalian top ya. Ini saya tadi nggak ikut dari awal banget ya, dari awal banget, cuman makanya saya akan kasih masukan yang pas saya lihat aja ya. Tapi mudah-mudahan nanti yang intinya urut-urutannya ini udah pas dari si moderator nutup, kemudian direfleksi sebelum host ya. Karena kan ini host itu sebagai yang punya rumah, tuan rumahnya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk moderator dulu ya, moderator. Nah, tadi saya nggak mengikuti dari awal, mungkin untuk yang pertama yang jelas itu memperkenalkan dulu, ucapan terima kasih ya. Terus kemudian tadi soal ada sesi tanya jawab segala macam itu udah bagus. Cuman tadi kan ada beberapa sesi. Jadi misalkan untuk awal mungkin untuk sesi tanya jawab yang pertama kan untuk 2 penanya atau 3 penanya. Nah, saat pertanyaan itu ditampung dulu, seharusnya kan ditampung dulu ke moderator ya, ditampung. Ketika nanti udah merasa cukup, baru dari moderator itu memberikan ke presenter. Jadi nggak langsung ke presenter. Jadi kan moderator ini kan sebagai kontrol. Jadi di sini namanya kan MC kan gitu, ya. Nah, jadi nanti itu semua masih dikontrol oleh moderator. Nah, ketika nanti sudah dikasih, nanti baru si presenter menjawab, gitu. Itu nanti next ke depan. Tapi ini tadi udah bagus, ya. Terus kemudian di saat penutup, ya moderatornya saat nutup. Ya tentunya kan itu sebut semua lah, ucapan terima kasih. Jadi tidak langsung menyimpulkan aja. Jadi itu masih ketika nutup itu kan masih lapaknya, masih kekuasaan moderator. Jadi moderator mengucapkan terima kasih ke presenter kan itu. Nah tentunya presenter kan memberikan presenter itu untuk memberikan kesimpulan dulu sebelum moderator menyimpulkan dari awal. Jadi memberikan si presenter untuk kesimpulan dulu. Ketika presenter sudah menyimpulkan dan mengucapkan terima kasih, jadi presenter itu harus menutup dulu juga, mengundurkan diri gitu loh. Saya udah terima kasih atas waktunya, akhirnya saya tutup gitu kan. Jadi menutup. Jadi presenter itu juga udah mengundurkan diri dulu. Nah, ketika presenter udah salah mengundurkan diri, baru nanti si moderator tadi udah benar menyimpulkan. Nah, kemudian mengucapkan terima kasih ke presenter, ke para member-member yang ada di sini semua ya, partisipan ucapkan terima kasih, kemudian mengembalikan ke host waktu dan tempat saya kembalikan ke yang tuan rumahnya si host gitu ya. Jadi tapi pada dasarnya udah bagus ya, karena ini yang pertama sehingga ya wajar seperti itu kan gitu. Jadi nanti buat acuan kan nanti ada masih beberapa kali lagi ya untuk maju ya untuk yang kelompok ini ya, itu bisa buat acuan. Nah, terus kemudian sebelum tutup benar nanti si host itu memberikan kepada pembimbing atau siapa yang memberikan refleksi itu. Ya, mungkin itu aja sih yang sedikit saya kasih masukan. Oh iya, satu lagi tadi lupa saya. Yang soal presenter saya belum ngasih ini ya, belum ngasih tambahan ya. Untuk presenter itu udah bagus ya, udah bagus tadi, cuman belum menutup ya, belum menutup untuk mengundurkan diri segala macam itu. Ucapkan terima kasih ke moderator, ke host kan gitu kan, ke partisipan, terakhirnya menutup. Kemudian itu soal media presenternya, medianya, media PPT-nya itu udah bagus, ada animasi slide segala macam. Cuma untuk PPT itu namanya aja PPP, PowerPoint, kekuatan itu cuma di poinnya. Jadi jangan, apalagi kan ini online lebih enak. Tulisannya itu ditaruh di belakang aja kan, contekan gitu. Jadi yang ditampilkan jangan ada tulisan banyak-banyak seperti itu tadi nanti ke depannya ya. Jadi namanya aja PPT gitu kan. Jadi nanti yang menguraikan kita sendiri. Lah cuman yang di PPT itu cuman poin-poinnya saja. Gambarnya paling keterangan dikit, gambar dikit gitu aja. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mugi atas masukannya, sangat bermanfaat bagi
saya dan rekan-rekan saya dan teman-teman. Karena waktunya udah mau hampir habis, saya tutup aja. Ya, terima kasih kepada guru pembimbing kita yang telah hadir dan memberikan masukan dan sarannya yang sangat bermanfaat. Ya, saya tutup webinar kita hari ini. Terima kasih kepada para peserta, presenter, moderator, dan para audiens kita yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Dan jangan lupa mengisi absen yang sudah saya kirim di chat Zoom kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.